Bagi beberapa orang, kembali ke alam liar merupakan cara agar jiwa kembali segar. Namun bukan tanpa bekal untuk melakukan itu semua. Pengetahuan untuk dapat bertahan menghadapi alam yang serba tak terduga wajib kita kuasai. Indonesia memiliki beberapa gunung dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Sekarang saya berada di ketinggian 1.700 dan akan turun mencari tahu apa saja yang bisa saya manfaatkan. Tidak tinggi memang, walau demikian keanekaragaman hutan hujan tidak dapat dipungkiri ragamnya. Tidak hanya di atap hutan saja yang rata tertutup dedaunan. Dasar hutan kalah lebat oleh semak dan tumbuhan rambat. Bibir hutan. Batangnya cukup tinggi, jadi saya harus menariknya pelan-pelan agar tidak patah. Ya, saya mendapatkannya. Coba lihat, bentuknya dia agak lonjong atau memanjang dan berwarna merah. Saya akan mengambil semuanya. Iya, batangnya cukup kuat dan dia cukup panjang. Saya bisa mematahkan dengan menggunakan pisau ini. Cukup keras. Ya, nah ini dia. Cukup banyak. Ya, saya menyukai ini. Rasanya cukup asam. Kandungan airnya cukup banyak. Kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Dan buah ini sudah cukup matang. Dia berwarna merah dan rasanya ada sedikit manisnya. Ini bagian bijinya dia berwarna agak terang, berwarna agak krem atau keputih-keputihan. Dan ini cukup keras. Ini tidak bisa dimakan bagian bijinya. Ini sudah tua dan ini yang masih muda. Dia agak sedikit kekuning-kuningan. Sedikit kekuning-kuningan dan ini masih kecil. Seperti ini. Dan buahnya dia menggantung di beberapa tangkai seperti ini. Dia bergerombol dan memiliki daun yang kecil-kecil. Kecil-kecil berwarna agak kuning-kuningan. Biasanya dia terdapat di lereng-lereng gunung seperti ini. Dan kita bisa mendapatkan cukup banyak air dari buah ini. Wah, cukup nikmat. Bisa diperhatikan di sana. Batangnya bercabang. Dia merambat di antara beberapa batang-batang pohon yang lainnya. Jadi dia hidup menopang. Itu bagian pohonnya. Di sini ada beberapa belimbing hutan. Di sini yang masih mentah di berwarna kekuning-kuningan. Dan saya akan mencobanya. Ya, cukup asam. Namun segar karena kandungan airnya cukup banyak juga. Tapi lebih ada rasa manisnya yang berwarna agak kemerah-merahan. Rasanya cukup berbeda antara yang masih mentah dan yang sudah matang. Yang masih mentah dia ada sedikit rasa sepatnya, namun yang sudah matang dia lunak dan rasanya ada manisnya. Saya harus mengumpulkan banyak untuk perbekalan jalan nanti. Karena rapatnya atap hutan, banyak tumbuhan kecil beradaptasi diri menjadi pohon bersulur untuk mendapatkan sinar matahari guna fotosintesis. Wow, cukup banyak. Dan saya akan melanjutkan perjalanan mencari tanaman atau sesuatu yang bisa saya manfaatkan. Ya.
Suara serangga di atas pohon selalu menemani perjalanan kali ini. Tapi sebagian satwa beraktivitas di siang hari, beberapa di antaranya sedang menikmati tidurnya. Awas duri. Wow, coba lihat. Di sini ada serangga, dia seperti kecapung, namun dia memiliki bagian kepompongnya. Di atas ini dia berwarna transparan dan bagian larvanya dia berwarna cerah. Dia sedang tertidur, jadi saya harus pelan-pelan, nggak boleh mengganggunya. Karena apabila merasa terancam, dia akan langsung terbang. Jumlah kakinya dia terlihat ada 6 buah. Ukurannya dia cukup kecil, kurang lebih sekitar 3 cm dan lebarnya kurang lebih 1 cm. Dia memiliki sayap yang berwarna transparan dan warna bagian bawahnya dia berwarna merah cerah atau seperti merah darah. Ini hal yang cukup luar biasa menurut saya, bisa melihat langsung larva yang higap seperti ini. Sementara membiarkan dia tertidur, ayo kita mencari makanan yang lainnya. Hewan ini di daerah beriklim sedang hingga tropis, secara fisik satwa ini sangat mudah dikenali di antara serangga lainnya. Terutama karena tubuhnya yang besar dan memiliki suara yang luar biasa dari alat penghasil suara di bawah sayapnya. Selain melimpahkan buah-buahan, hutan tropis banyak dihuni satwa. Mulai dari yang boreal atau hidup menapak di tanah, atau aboreal atau yang tidak menapak di tanah. Salah satunya keluarga burung atau aves. Ada sarang burung dan di situ ada suaranya. Saya rasa di dalamnya ada burungnya. Pelan-pelan. Sayang sekali kedatangan saya diketahui. Semoga unggas tadi meninggalkan telur di sarangnya. Wah, burungnya sudah terbang karena tadi saya cukup ada beberapa serasah yang saya injak, jadi dia langsung merasa terancam sehingga burungnya terbang. Namun di dalam sini ada beberapa telurnya. Nah, kita lihat. Yap. Di batang satu ini. Saya akan menurunkannya pelan-pelan dan kita bisa melihat bagian. Wow. Di sini ada telurnya. Bisa lihat? Saya akan coba mengambilnya. Ini dia, saya pelan-pelan. Wow. Wah. Telurnya cukup unik. Dia berwarna sedikit kecoklat-coklatan dan ukurannya cukup kecil. Ukurannya tidak jauh dari jari kelingking saya. Dia cukup kecil dan kurang lebih lebarnya sekitar 1 cm dan memiliki panjang 1,5 cm. Biasanya telur yang saya temukan dia berwarna putih cerah, namun ini berbeda. Saya nggak tahu ini jenis burungnya apa karena tadi sudah terbang ketika saya mendekatinya. Dan ini merupakan sumber protein di dalam hutan. Terus menuruni ketinggian tanpa lelah, kaki melangkah dan mata selalu mencermati sekeliling. Ini salah satu jenis jamur dan ini bisa dimakan, jamur kuping.
Dia memiliki warna yang tidak mencolok. Coba lihat, perhatikan. Saya akan mencoba memotek satu. Biasanya apabila dia memiliki batang, batangnya harus padat. Apabila dia berongga bagian dalamnya itu merupakan jamur yang beracun. Selain tidak berwarna mencolok, dia tidak berbau. Selain harus dimasak, ini juga bisa dimakan langsung. Sedikit kenyal dan tawar. Di bagian belakangnya dia memiliki serat-serat, dan di dalamnya dia seperti agar, dia berwarna bening. Di daerah seperti ini kita bisa banyak menemukan jenis jamur seperti ini. Dia menempel di kayu dan dia berwarna agak sedikit coklat dan sedikit transparan. Di sini cukup banyak. Saya harus mengumpulkannya buat perbekalan jalan. Ini dia. Memang di hutan ada beberapa jenis jamur. Nah, ini salah satu indikatornya. Dia diselimuti atau dirubungi dengan beberapa jenis serangga. Di sini cukup terlihat ada beberapa serangga yang mengerubunginya. Dan ini salah satu indikator kalau jamur ini bisa dimakan. Karena biasanya kalau jenis-jenis jamur yang berbau atau yang beracun, dia jarang dikerumunin oleh serangga-serangga yang cukup kecil seperti ini. Di sini ada serangga juga. Ya, coba perhatikan. Wih, serangganya lari. Nah, ini serangganya. Auricularia auricula, jamur yang sudah tua akan menghasilkan spora yang berukuran sangat kecil, ringan, dan jumlahnya banyak. Apabila spora tersebut jatuh pada kondisi dan tempat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya, misalnya di kayu mati, maka spora tersebut akan tumbuh membesar. Masa pertumbuhannya hanya memerlukan waktu kurang lebih 3-5 hari. Jamur ini cukup banyak mengandung protein dan tentunya serat. Ini cukup bagus buat pencernakan. Saya akan membawanya dan mencari tanaman-tanaman yang ada di sini yang bisa saya makan. Ayo. Dari ketinggian 1700 tanpa sadar saya sudah berada di dalam lembahan, kemiringan tanah mulai sedikit ekstrim. Wow. Medan di sini cukup terjal dan cukup sedikit pegangan. Wow. Boiga drapiaceae. Dia memiliki corak seperti Agisrodorostoma dan dia memiliki corak yang sedikit gelap. Coba lihat. Ini merupakan ular berbisa menengah dan yang berukuran kecil. Dia kerabat dekat dengan Boiga multimaculata. Memiliki ukuran kecil dan memiliki ekor jenis prehensil. Namun ini sepertinya betina, terlihat dari ekornya dia cukup pendek. Boiga drapiaceae ini termasuk ular berbisa menengah dan berukuran kecil. Dia memiliki jenis taring Ophistoglypha terletak di belakang dan coba lihat bagian kepalanya. Dia memiliki sisik juga sedikit kasar dan dia berukuran kurang lebih sekitar 40 cm dan dia ukurannya cukup kecil, bahkan lebih besar jari kelingking saya daripada ular ini. Ular ini pandai memanjat dan beraktivitas di siang hari, mencari makanan seperti cicak, katak kecil, bahkan jenis, wow, coba lihat. Saya rasa ular ini merasa nyaman dengan tangan saya. Dengan ekornya, dia membelit agar dia tidak terjatuh ketika memangsa atau menggigit mangsanya. Di Indonesia kita bisa menemukan ular seperti ini di hutan-hutan dekat sungai, namun ini sudah mulai jarang ditemukan. Ular yang cukup unik.
Sekarang saya akan melepaskan ular yang cantik ini. Siap. Wow. Ular jenis ini hidup di pepohonan, namun sering ditemukan bergerak di lantai hutan untuk mencari mangsa dan berpindah tempat. Habitat mereka ditemukan di hutan hujan tropis. Makanan reptil ini, tokek, katak, dan ular kecil. Ya. Dalam setiap cerukan besar biasanya akan kita temukan aliran air, besar atau kecilnya air tergantung pada musim hujan atau kemarau. Ada buah. Buah ini masih satu family sama jenis buah guni. Dan ini dia. Dia berbentuk kecil-kecil. Dan di sini ada beberapa warna. Yang merah ini dia masih muda. Dan yang sudah tua ini yang biasanya bisa langsung kita nikmati. Ya, kandungan airnya cukup banyak dan rasanya sedikit asam. Coba perhatikan, ini bagian batangnya dia cukup banyak buahnya dan memiliki daun sedikit keras. Daunnya termasuk lebar, dia kisaran panjangnya 10 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Di sini cukup terlihat seratnya. Tanaman ini memang memiliki buah yang relatif kecil. Bagi manusia membutuhkan jumlah yang besar agar terasa di lambung. Namun untuk bangsa burung, buah ini menjadi salah satu makanan favorit jika musimnya tiba. Dan memiliki pohon yang tidak cukup tinggi. Di sini dia seperti bercabang. Iya. Saya akan mencari beberapa buah-buahan yang ada di sini untuk bekal di perjalanan. Ayo. Menyusuri tepian sungai merupakan salah satu teknik untuk menemukan pemukiman. Karena biasanya sungai akan dimanfaatkan manusia. Ular! Itu dia di atas. Pohonnya cukup kecil dan ini cukup susah untuk saya panjat. Wow, saya harus pelan-pelan agar ular ini tidak terjatuh. Iya, seperti ini. Saya akan mendapatkannya. Coba lihat, ekornya cukup kuat. Dia memiliki ekor prehensil. Dia selalu melingkar di bagian ranting-ranting seperti untuk menahan badannya agar tidak terlepas. Coba lihat, ekornya cukup kuat. Wow, dia menggigit. Coba lihat, dia menggigit jaket saya dan terasa sampai dalam. Dia merasa terancam dan melakukan perlawanan. Saya mendapatkannya. Wow, ular yang menakjubkan. Coba lihat. Ular ini nampak kecil namun agresif. Ular Boiga multimaculata. Dia memiliki corak seperti ular piton morlus atau Daboia russelli sublimitus. Dan dia merupakan ular berbisa menengah dan memiliki taring jenisnya Ophistoglypha, terletak di belakang dan melipat ke belakang. Ini jenis ular pohon dengan ukuran yang cukup kecil dan beraktivitas di siang hari. Ular ini menyukai beberapa jenis cicak dan kadal kecil. Ukuran maksimalnya hanya 1 meter lebih sedikit. Dan ini termasuk ular yang berukuran kecil. Pada bagian bawahnya dia agak terlihat berwarna putih. Dan bagian atasnya dia bercorak kotak-kotak berwarna kecoklat-coklatan. Ular ini berbisa menengah dan tidak berbahaya bagi manusia. Efek gigitannya biasanya hanya gatal-gatal dan bengkak sedikit. Ini tidak mematikan. Sekarang saya akan melepaskan ular ini, membiarkannya dia bertelur dan berkembang biak.
Karena ukuran tubuh yang cenderung kecil dan tidak dapat besar, ular ini jarang diperhatikan orang atau bahkan predator lain. Namun karena itu pula, ular ini dapat bertahan dari kepunahan. Apalagi warna dan coraknya yang mudah tersamar di pepohonan.